الهدى ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زر شرفين يا رب زر شرفين يا رب زر شرفين يا رب يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رد موت تبارك وتعالى أنت بفضلي وقل يدري ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر عمر عثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وبركة رسول الله صلى الله عليه أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن نلوذ به سواك عند حلول الحدث العالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم يليك رسول الله جاءك به إذا فريق تجلى باسم مستقيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى فإن من جودك دنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله اللهم صل على محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan pada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Jami' Nurul Hidayah ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita semuanya, niat soleh kita semuanya mendapatkan ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah ila yaumil qiyamah. Tak lupa juga yang al-fakir hormati dan cintai segenap para asatidzah, para hujjah, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat, di antaranya Ketua DKM kita Bapak Ustadz Syahabuddin MA, guru kita Ustadz Namin Setiawan, orang tua kita Bapak Ustadz Muhammad Suryaman, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Barmaki, Bapak Haji Rohili, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Bahtiar, Haji Warsono,
Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Matani, dan seluruhnya di jamaah yang mohon maaf, jamaah Masjidul Hidayah yang mohon maaf nggak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Sebelum kita mulai kajian, kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Wabil khusus yang mewakafkan ini masjid, baik tanah maupun bangunannya, yang menermakan hari ini masjid yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahannya. Allah Ta'ala terima amal ibadahnya. Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehatul afiat, diberikan keistiqamahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan waktu, usia, rezeki kita, keluarga kita semuanya dijadikan keluarga yang saleh-salehah. فادل هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نية الفتوح والبنوح والرسوخ والتوبة النصوح والصلاح القلبي والجسد والروح وعلى نية أن الله تعالى يشفي أمراضنا عاجلا غير آجل ويحفظنا من آفة الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصلى أعظم النبي المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا علي أبي علوي والشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ أبي حسن شاذلي شيخ أبي العباس أحمد بن علي البني وأصولهم وفروعهم وصم إلى أرواح خصوصا شيخنا مربي أرواحنا الإمام عبد الله بن عمر الشاذلي والحبيب حسن الحبيب محي الحبيب سالم عبد الله بن عمر الشاذلي سيد الوالد حبيب الرحمن بن أحمد السبيع والحبيب عبد الرحمن بن شيخ الأطس والحبيب شيخ بن عطاء والحبيب علي بن أحمد شيخ والعمر بن الأطس ثم إلى أرواح كي هدي أنصار الله بن مصطفى كامل ثم إلى أرواح جميع مشايخنا الكرام وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم وفاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا إني رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف حفظه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita. Kemarin telah kita bahas tentang masalah sutra, ya, tidak diperbolehkan bagi kita seorang laki-laki memakai kain sutra kecuali di dalam beberapa keadaan. Ya, salah satunya ketika kita mempunyai penyakit seperti gatal, kudis,
dan tetek bengeknya ya yang berkaitan dengan itu, ya maka diperbolehkan bagi kita memakai sutra. Atau ketika perang, ketika perang memakai sutra juga diperbolehkan sebagian menurut para ulama. Kenapa? Karena memakai sutra itu membuat pedang lawan sulit untuk menyentuh kulit kita, karena sutra itu sangat licin. Salah satu hikmahnya. Dan juga kedua, memang kita dianjurkan ketika perang berbangga-banggaan kepada orang-orang kafir. Tunjukkan kekuatan kita, tunjukkan kewibawaan kita, apalagi sama orang-orang yang memerangi kita. Ya, makanya ane ingat tuh kuliah subuh Sabtu, Ustaz Sahab bahas tuh enggak selamanya sombong itu tercela. Kadang sombong itu dianjurkan dan diperbolehkan. Salah satunya ketika kita menghadapi orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam. Mesti kita tampil yang berwibawa, yang menakutkan. Bahkan yang kemarin dibahas, menyemir rambut dengan semir hitam diharamkan, tapi ketika perang diperbolehkan. Untuk apa? Nipu daripada orang-orang kafir bahwa ternyata yang perang anak-anak muda semua, padahal laki-laki semua. Apa-apa nipu, bohong. Jangan memberikan keterangan sejujur-jujurnya ketika perang. Pasukan kita ditaruh di sini, jangan, mati konyol namanya. Ya. Sekarang pembahasan yang selanjutnya al-khatam. Ya, memakai cincin. Ya, dalam masalah pakaian juga al-khatam. Yusanu lirajuli atakhattumu bil fiddati ma lam yazid waznuhu ala qadri al-'adah. Disunahkan bagi seorang laki-laki memakai cincin. Ya, jadi laki-laki sunnah pakai cincin. Ya, bil fiddati, ya. Dengan perak. Ya. Sunnah. Afdalnya ikatannya pakai perak kalau bisa, ya. Ya, ikatannya pakai perak biar cakep. Ya. Jadi antum diem aja dapat pahala kalau niat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Malam yazid waznuhu ala qadril 'adah, ya, selama tidak melebihi ukuran gramnya itu melebihi daripada ukuran biasa atau umumnya. Ya, yang cincinnya gramnya jangan terlalu gede. Dia pakai cincin 100 gram. Kemudian, nah itu ala qadril 'adah, enggak disunahkan lagi tuh. Enggak disunahkan. Pokoknya umumnya gimana? Sama seperti masalah mohon maaf emas. Ya, perempuan pakai emas boleh enggak? Boleh. Tapi memakainya itu ala qadril 'adah juga, bukan qadril 'adah, sesuai dengan adat kebiasaan. Misalkan di Jakarta khususnya, apa di Kebagusan biasanya orang kalau pakai emas apa? Pakai gelang, cincin misalkan 2 atau 3, misalkan 2 kalung. Udah cukup, biasanya begitu tuh. Ini enggak, gelangnya sampai 10. Nah, cincinnya semua jari-jarinya 5 dipakai cincin emas. Ya. Nah, itu pakai cincin seperti itu perempuan haram jadinya. Kenapa? Di luar daripada kebiasaan setempat. Tapi kalau di daerah tempat lain ada yang kayak begitu, ya ulama berbeda pendapat di situ. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Ya, jadi meskipun diperbolehkan dalam syariat, itu tidak dianjurkan kita berlebih-lebihan. Ya, tidak dianjurkan kita berlebih-lebihan. Ya. Jadi tidak disunahkan bagi laki-laki memakai cincin dari perak selama tidak melebihi ukurannya daripada ukuran kebiasaan setempat tersebut. Ya. Umumnya berapa orang pakai 5 gram, ya pakai 10 gram misalnya. Ya, tergantung tangannya. Kadang-kadang kalau tangannya kayaknya gede, pakai perak kecil, tipis kelihatannya. Ya. Kalau tangannya kecil pakai perak gede, kegedean dia. Ustaz Khaironi pakai perak gede gitu, gede geleman.
ya sesuai dengan kebiasaan urufnya gimana ya. Wa yusannu ayyakuna fil khinsiril yadil yumna, dan disunahkan lagi memakai cincinnya itu di kelingking tangan kanan. Ya, jadi pakai cincin sunnah, dapat sunnah sekat satu kali. Cincinnya dari perak, 2 sunnah. Cincinnya dari perak, 2 sunnah. Makanya di kelingking tangan kanan, 3 sunnah. Ya, kelingking tangan kanan. Au al-yusra, atau kelingking kiri. Ya. Itu tartibnya begitu tuh, kelingking kanan atau kelingking kiri. Summal binsir, atau jari manis. Ya, yang kanan atau yang kiri. Ya. Jadi urutannya tangan kelingking kanan. Habis itu nggak muat nih kelingking kiri. Ya. Nggak, ini jari manis kanan. Ya, baru jari manis kiri. Nah, ini sunnahnya yang ma'ruf, yang warid kebanyakan yang al-fakir tahu mungkin itu 2 jari yang Nabi sering pakai. Ya, kelingking dan jari manis. Jari tengah sama telunjuk ya nggak ada itu. Ya, nggak ada. Setahu ana ada dalilnya yang Nabi SAW pakai cincin di jari-jari tersebut. Ya. Jadi tadi pakai cincin sunnah, 1 sunnah. Perak 2 sunnah. Ya. Di kelingking kanan 3 sunnah. Wa yakuna fassuhu, cincinnya ada batunya, 4 sunnah. Ya. Dahilal kaf, dimasukin di dalam telapak tangan. Nah, begini nih, pakai sebenarnya sunnahnya pakai begini nih. Tuh. Makanya begini dimasukin ke dalam sunnahnya. Ya. Iya. Sunnahnya begitu memang. Ya. Sunnahnya begitu. Nah, seperti ini. Ya. Cuma aneh kalau aneh pribadi memang seringnya begini. Ya, nggak jadi masalah. Berarti kita dapat 4 sunnah. Ya, kalau dibalik lagi begini, 5 sunnah. Kenapa aneh nggak balik begini? Dulu aneh punya kalimaya. Ya, kalimaya bagus tuh. Ya, punya abana aneh pakai. Aneh gini-gini ini. Aneh ketok-ketok. Enak kita main Kemenhan, pecah. Kata abana kalimaya tuh getas, lu pakainya begitu katanya. Getas tuh gampang pecah. Oh, kita baru tahu. Makanya kadang-kadang kita sayang kalau misalkan batunya getas. Ya kita balik. Nah, beli dia batu dia tuh sama siapa namanya? Bapak Asmario banyak tuh. Bapak Asmario ini siapa? Ya Asmario ya? Yang suka puasa. Oh no, dia no. Biasanya duduk sini dia nih. Nah, banyak tuh ya. Banyak, mau penting gak banyak seterah deh. Ya. Masa bini mulu kita pakai cincin. Iya, kita pakai biar katanya punya 1-2 ya. Pakai yang bagus dulu, safir murah balik ya. Aji dulu punya kayaknya itu enggak pakai lagi aja. Ada pernah lihat pakai cakep juga tuh bulu safir apa itu? Ya. Nama wayahrumu at-takhattumu bidhahab ya. Dan diharamkan memakai cincin dengan emas. Enggak boleh kalau laki pakai emas. Ya, yang boleh perempuan. Titanium apa. Kalau biasanya laki itu pakai perak. Jadi kayak perempuannya emas putih, jadi mirip tuh. Biasanya kalau cincin kawin begitu tuh. Ya. Wa yukrahu bil hadid, dan makruh pakai cincin dari besi. Ya, dari besi makruh pakai cincin dari besi. Enggak bagus juga buat kulit, enggak bagus. Ya. Perak yang bagus. Kalau Nabi itu cincinnya buat stempel juga. Nabi cincinnya ada tulisan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jadi kalau mau stempel Nabi gitu. Stempel. Jadi cincinnya include sama stempelnya Nabi kita Muhammad SAW. Tulisannya Muhammad, bawahnya, atasnya Rasul, paling atasnya lagi Allah. Jadi Muhammad Rasulullah. Stempel. Ya. Itu cincinnya Nabi Muhammad. Di pundaknya Nabi SAW juga ada stempel itu. Ya.
Jadi Nabi Muhammad SAW itu di antara katife, di antara dua pundaknya itu ada semacam kayak urat, ya, warnanya agak kemerah-merah, pakai hitam-hitaman dikit, lupa hadisnya. Cuma di antara situ ada tulisan Muhammad Rasulullah, tanda di sini di antara ini di antara pundaknya ada tulisan Muhammad Rasulullah. Bukan tato, bukan. Nabi SAW kan putih kemerah-merahan. Nah, itu ada tanda urat di sininya, tulisannya Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi sunahkan pakai cincin, ya. Yang kedua al-isbal. Ya. Isbal, apa itu isbal? Wa huwa mujawazatu thawbi wal idari wasirwali al-ka'bain. Wa huwa makruhun, ya. Memakai isbal, berpakaian dengan isbal itu dimakruhkan. Ya, apa sih isbal itu? Melewati pakaian atau sarung atau celana, ya, di bawah mata kaki. Pakai celana di bawah mata kaki, sarung di bawah mata kaki, gamis di bawah mata kaki, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Itu kalau enggak niat sombong. Tapi kalau niat sombong hukumnya haram. Jadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu bangsa Arab, laki-laki itu menyombongkan dirinya, bajunya sampai nyengser, ya, bajunya sampai nyengser. Jadi haramnya itu kalau ada kesombongan, ya. Makanya Imam Syafi'i gak sampai mengatakan haram, hanya makruh saja kalau di bawah mata kaki, ya. Yang bagus di atas mata kaki, ya. Pakai apapun. Ya, jadi ulama sebagian mengatakan pakai apapun kalau kita niat sombong bisa jadi haram. Cuma redaksinya seperti ini aja, cuma lafaznya umum. Antum pakai gamis, ya, niatnya sombong bisa haram juga, ya, hati, ya. Apapun itu, ya, kalau sombong bisa jadi haram. Ana teringat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bab yang pertama, kalau nggak salah di syarahnya, di hasyahnya atau syarahnya, Al-Ikhlas, bab ikhlas. Ya, kata Nabi SAW, yang paling aneh khawatirkan dari kalian adalah asyirkul asghar. Tidak ada sesuatu yang aku paling khawatirkan terhadap kalian adalah asyirkul asghar. Apa? Syirik yang kecil. Syirik yang kecil apa? Riya. Riya. Nanti di akhirat orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta pahala kepada Allah, Allah usir. Allah suruh dia cari pahala kepada orang yang dulu dia beribadah karenanya. Ya. Jadi orang yang menyekutukan Allah dengan sekutu kecil itu, ya, dianggap dia menipu Allah, maka Allah juga akan menipu dia di akhirat. Ya. Ayat Qur'annya ada dalamnya, enggak baca redaksinya, Anda baca tadi. Ya, hati-hati, ya. Kalau ibadah kita ya ada riaknya, buru-buru kita hilangin pelan-pelan. Ya, sebelum kita ibadah kita berlindung sama Allah. Ya, kita mau ngajar, kita mau ngaji, pegang hati kita niat ngaji di Masjid Nurul Hidayah karena Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa anak. Ya, bismillah. Kalau di pertengahan jalan ada riak, bodoh amat tadi kan, jalan aja terus. Ya. Tapi kita di awal saya minta perlindungan sama Allah. Maka kita baca tuh Fatihah tuh. Fatihah laniyatil futuh wal munuh wa rusuh wa qabr wa salahil qalbi wal jasad wa ruh. Ya, perbaiki ya Rabb roh kami, hati kami. Nah, itu kita baca tuh Fatihah tuh Fatihah. Ya. Makanya kalau Imam Abdullah bin Ali al-Haddad sebelum mengajar, beliau baca tuh nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasul wa du'a 'ala al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a maradatillah wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu niatnya Imam Abdullah Haddad, seorang ulama besar
sebelum mengajar atau belajar, beliau niat seperti itu. Ya, selalu niat seperti itu. Apalagi kita, ya, jangan sampai diumumin ntar malam ada sop kaki. Oh, ya, ngaji nggak ada sop kaki nggak ngaji, jangan. Ada nggak ada kita ngaji. Ya, oh ada pala sapi ini, alhamdulillah. Kalau ada, alhamdulillah. Ada nggak ada kita datang. Kalau memang kita bisa datang, kita hadir, punya sehat, punya waktu, kita hadir. Nggak sempat di sini, hadir tempat lain. Ya, misalkan antum lagi di luar, Bang Hasan lagi di Ragunan, ya nyari nafkah, ya. Di Ragunan ada kajian, ikut nggak apa-apa, di mana aja, ya. Atau streaming, ya. Lagi jagain foto di Bang Hasan. Nah, buka YouTube Bang Dul. Jangan lupa di subscribe, ya, di follow, ya. Nonton sama gak sama, dapat pahala juga, walaupun memang keberkahannya banyak langsung hadir, pahala duduk, pahala etika. Tapi kalau kita lagi nyari nafkah, itu streaming. Sekarang akses kita buat ibadah, buat mencari kebaikan sangat-sangat banyak. Akses. Dulu orang kalau baca Quran, zaman Yusuf Namin muda mungkin, yang belum ada handphone, bawa Quran. Sekarang enggak, Pak, di handphone ada semua. Akses kebaikan semua terbuka. Tinggal kita mau pilih, mau kebaikan yang kita buka aksesnya, apa keburukan yang kita buka. Keburukan juga begitu sama. Ya. Makanya kemarin Anda punya anak yang pertama tes IQ. Ternyata orang yang konselingnya ngomong bahaya yang paling utama adalah gadget. Gadget yang bahaya yang paling utama, dia bilang, yang bisa merubah akhlak, menurunkan IQ, kepintaran dan lain-lainnya. Sekarang gadget sudah menyerang rumah-rumah kita semuanya. Anak-anak kita, bahkan anak kita beliin khusus handphone pribadi buat dia tanpa pengawasan. Bener apa enggak? Bener, masih kecil masih. Kecuali dia kuliah mungkin dia butuh SMA, kita tetap pantau. Nah, itu kata beliau. Ya, ketika diskusi sama wali-wali, oh begitu. Kita nanya-nanya. Ternyata musuh pertama anak kita gadget. Kedua lingkungan. Ya, baik internal maupun eksternal. Internal ya kita cara didiknya. Makanya ketika anda tahnik, anda punya anak Abu Bakar, anda tahnik ke Habib Umar Al-Aqtas, ditahnik. Beb, doain biar anak anda jadi orang saleh yang baik. Kata beliau. Doa kita doain. Tapi keputusan tergantung orang tuanya. Anak itu seperti kertas bersih. Allah kasih ente bersih, baru, barangnya baru. Tinggal ente mau catat apa itu di kertas. Anak ente mau jadi ahli ini ya, tanamin. Ente mau begini, dia mau dinasihatin gitu ya sama beliau. Oh begitu. Jadi keputusannya intinya ada di orang tuanya. Orang tuanya pandai-pandai mendidik, anaknya akan menanam hasilnya. Kita menanam sesuatu yang tidak baik, maka anak pun akan memetiknya. Nah, maka PR kita semua, ya. Ada kata di yang konseling itu cerita, dia Bogor, kata anak kecanduan handphone kelas 1 SMA apa. Nah, jadi tangannya begini terus, nggak berhenti kecuali dia tidur. Main apa? Main game terus. Dari malam sampai ke subuh main. Allah tuh kalau dia baca salawat berapa ratus ribu tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wali itu deh. Ketemu kita cium tangan tuh, wali mastur itu. Ya. Antum kalau misalkan sempat ziarah ke kota Madinah atau ke Mekah, antum temuin Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed. Itu Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed. Gurunya pengarang Takrirat. Ya. Ini Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, orangnya masih hidup. Masih muda, sama Ustaz Sahab, tuan Ustaz Sahab. Makanya ini kadang-kadang lupa.
Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala. Pada orang masih hidup. Hafizahullah taala. Ya, itu suka kelupaan, ya, biasa kita ngajarin kita tapi udah tua-tua kan, ya, udah meninggal. Beliau siapa gurunya itu bilang talkhis. Aneh mentalkhis dia nggak nih kitab talhisan beliau ketika belajar sama Habib Zain bin Ibrahim bin Sumen. Hidup orangnya. Antum kalau mau lihat orang yang waktunya nggak pernah kosong, nggak pernah lepas dari itu kecuali ibadah, Habib Zain bin Ibrahim Sumen yang antum bisa dapatkan. Ngomong benar. Pegang atas balik. Dia ngomong, jawab. Kagak sedikit pun, 1 detik pun. Ya, kecuali dia baca zikir, baca Al-Quran, baca apa ya. Nggak lepas. Itu hidupnya orang-orang soleh. Bahkan Habib Salim ada punya guru juga. Beliau itu rumahnya di Hadramaut tuh tinggi-tinggi. Ya, tinggi-tinggi lantainya. Nggak ada lift. Beliau kakinya tuh bekas ditabrak. Jadi kalau antum lihat kalau dibuka kaos kakinya hitam tuh. Ya bekas tabrak. Jadi kakinya kanan kiri hitam. Bukan penyakit gula, karena bekas tabrak. Ya pernah disetrum. Ya, ditabrak sekenceng-kencengnya di zaman Syu'i itu komunis. Yang mau tabrak sekenceng-kencengnya. Orang yang nabrak perkirakan tuh udah mati tuh misalnya. Ternyata hidup, Allah selamatin. Ya. Nah, itu beliau ketika naik tangga kan namanya badannya besar, gemuk. Nah itu kelihatannya gede kan? Beliau lebih gede dari gede. Nah ketika jalan dituntun tuh Bapak. Di pertengahan, di beberapa tangga beliau suka capek, istirahat dulu. Nah di tempat istirahatnya tersebut disediain kitab, murid itu suruh baca kitab. Jadi dengerin. Udah agak enakan, baru jalan lagi. Nah di pertengahan lagi, berhenti lagi, suruh baca kitab. Jadi nggak mau kosong waktunya segitunya, ya. Makanya jangan heran jadi orang-orang jadi orang soleh, kekasihnya Allah, ya, doanya mustajabah, ya. Itu kayak begitu keberkahannya, keberkahan. Makanya Anda punya abah itu pernah ngomong, antum kalau belajar cari orang yang soleh, ya. Kalau cari yang dapat guru orang soleh, masya Allah, dapat doanya di sepertiga malam, ya. Doanya masya Allah, ya. Doanya, makanya Anda punya guru suka ngomel, antum kalau udah ngajar jangan lupa doain murid-murid, ya, doain murid-murid antum, doain anak-anak murid-murid antum, doain. Nah itu salah satunya keberkahan. Nah, kalau kita berguru sama orang-orang soleh, bukan berarti nggak boleh berguru sama, nggak, maksud kalau antum punya guru, masya Allah orang soleh, nah masya Allah tuh, antum dapat doanya dari beliau semua, ya. Kalau di Jakarta kan kebanyakan itu belajarnya sama Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Bukit Duri, kebanyakan. Beliau itu belajar sama Habib Ali Bungur. Habib Abdurrahman teman sama Mu'alim Syafi'i Hazami. Jadi Mu'alim Syafi'i Hazami sama Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Bukit Duri teman ngaji sama Habib Ali Bungur. Nah, itu kebanyakan di Jakarta. Itu antum kalau mau cek imam muridnya beliau atau belajar sama murid-muridnya beliau. Kalau antum cek Habib Munzir belajarnya sama siapa? Isa Al-Wafa semua. Habib Jindan sebelum ke Yaman dia Asaghafa. Ya. Kebanyakan di Asaghafa. Ya. Habib Ali Diba di Asaghafa. Ya. Kiai siapa lagi? Kiai Allahumma shalli ala Muhammad. Kiai siapa meninggal kemarin? Kiai Sofyan Nidhami, Kiai Abdurrahman Nawawi, Saghafa. Nah, kebanyakan sanadnya ke beliau orang, ya. Kenapa begitu? Berkah doa guru dan doa orang tuanya, ya. Pasti kalau antum melihat anak ada yang sukses baik dunia sama akhirat, antum selidikin, pasti dia anak yang bakti sama orang tuanya, ya, atau dia yang dapat doa orang tuanya dan guru-gurunya, ya. Kalau Anda bercerita dari Habib Muhammad As-Segaf itu yang nyusun ratib yang biasa dibaca Masjid Namin tuh, susunan beliau kan tuh, susun dirapiin sama beliau. Beliau pernah bilang, beruntung orang yang pernah belajar sama Habib Abdurrahman atau belajar sama murid-muridnya.
Ana lihat, ana dengar sendiri, ana tidur di kamar abah ana sepertiga malam bangun nangis doain buat murid-muridnya biar dapat keberkahan dan petunjuk dari Allah. Ya, ana lihat langsung, makanya beruntung didoain. Ya, makanya kita berharap guru-guru kita atau guru dari guru-guru kita nggak melupakan kita di akhirat. Terus yang ketiga, al-imamah. Ya, jadi cerita ke sana-sana ya. Al-imamah, memakai imamah. Ya, imamah nih ini ya. Kalau kata orang Betawi, udeng-udeng. Ya, udeng-udeng bukan es kudeng bukan. Es kudeng enak emang tuh ya, pakai roti, pakai ketan hitam, udeng-udeng. Sebutnya imamah. Yusannu lubsuha lis-shalah wa litajammul. Disunahkan memakainya untuk sholat. Ya. Untuk sholat, sunnah kalau sholat pakai imamah. Bang Hasan, sunnah Bang Hasan. Ya. Tapi kalau kayak kita pakainya di sepertiga malam aja. Iya, nanti kalau di luar nanti pakai begitu orang bernanya, Kiai, mau nanya dong. Ya. Hati-hati juga ya karena itu pakaian kebesaran. Ya, mungkin kalau di kota-kota Timur Tengah itu sudah menjadi hal biasa. Kalau di kita nggak biasa, makanya perlu namanya kita memilah-milih juga dalam arti kita udah pas belum nih gitu. Nah kalau anda punya abah, dia selalu pakai di sepertiga malam seringnya. Ya di sepertiga malam. Kalau di luar maka agak pakai apa-apaan, baju koko aja besar. Paling bantu pakai ridah. Udah, ya pakai imamah. Kalau kata Ibnu Qayyim, pakai imamah itu kan asal hukumnya sunnah, tapi bisa jadi haram katanya, kata beliau. Kalau yang pakai itu bukan ahlan, bukan orang yang pantas untuk memakainya. Kenapa? Karena dia menipu orang. Ya, menipu orang. Ya bukan pakaiannya dipakai pakaiannya. Sehingga orang salah bertanya. Akhirnya dia menjawab dengan jawaban yang sesat dan menyesatkan. Sekarang memang sulit juga sih ya memang ya. Orang alim berpakaian bukan pakaian alim. Yang enggak alim berpakaian pakaian alim. Ya Gus Baha kan pakaiannya begitu modelnya. Iya, kalau orang gak kenal coba ketemu di pasar. Iya, sebodoh amat. Ya. Padahal alim. Yang alimnya begitu menor banget. Ya. Nah, itulah ada perihal. Ya. Makanya perlu ngukur kita yang ngukur. Nah kalau kayak Ustaz Sahab harus amin tuh. Umur udah 40. Dulu kalau di Rubat Tarim kalau pakai imamah tuh Pak syaratnya 2. Syaratnya 2. Kalau menurut adat kebiasaan ulama Tarim. Pertama sudah nikah. Kedua mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Ya. Kalau Ustaz Khairani ngamalin tuh, ya beliau pakai gamis, nggak pernah copot. Nah, itu memang diwasiatin sama Habib Salim. Sebelum meninggal, Habib Salim bikin video rekaman. Ya, dia bilang sama murid-muridnya, "Alaika bitaqwallah bisirri wal alan." Ya jadikanlah kalian bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan ramai maupun sembunyi. Jadikanlah hati kalian lebih baik daripada zahir kalian. Itu pesan-pesannya banyak pesan-pesan. Salah satunya jangan tinggalkan pakaian Nabi Muhammad SAW. Dimanapun kalian berada, pakai itu imamah, pakai itu jubah. Suruh begitu kita. Ya. Cuma agak pede sama anak. Agak pede. Mungkin sampai 40, 50 dia pengen mati baru nih kita pakai deh. Udah banyak zuhudnya, udah banyak takutnya, udah banyak ngejar akhiratnya. Kalau sekarang masih banyak nafsunya, masih banyak kepengenannya. Ya paling disuruh. Nah Ustaz itu salah satunya dia katanya, "Ani cuma baru bisa gamis saja deh," katanya. Kalau pakaian-pakaian begitu, memang kalau antum lihat alumni orang-orang yang sudah kiamat itu bisa bedain mana alumni Darul Mustafa, mana alumni Rubat, mana alumni Al-Ahqaf. Kalau alumni Rubat sangat jarang sekali pakai imamah. Itu boleh cek. Habib Shogi, ya, Ki Hasan Fahmi,
Kayak Fikri, lihat aja modelnya begitu aja dah. Ya, apalagi kayak Fikri. Ya, beliau pecinya miring. Ya begitu. Ya, ciri khasnya begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladhi yanfa'una bi takkina fa ahlana wa qaramatina fi dunya rabbina warhamna wa saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.